Di sebuah desa kecil di pesisir Jawa Timur, kehidupan masyarakat seharusnya berjalan damai dengan sawah hijau terbentang, anak-anak bermain di pematang, dan pasar desa yang ramai oleh hasil bumi. Namun, kedamaian itu sudah lama berubah menjadi ketakutan. Nama Herman Botak menjadi momok yang setiap hari menghantui para petani, pedagang, bahkan anak-anak kecil. Setiap kali bayangan tubuh gempalnya muncul di jalan desa, orang-orang buru-buru menutup pintu rumah, seakan angin kematian ikut datang bersamanya. Herman Botak bukan sekadar preman biasa. Ia adalah penguasa gelap desa, menguasai segalanya lewat ancaman dan kekerasan. Hasil panen petani diperas, pedagang pasar dipalak, bahkan kepala desa pun tak berani bersuara. Tak ada yang berani menolak permintaannya, sebab sudah terlalu banyak bukti nyata, siapapun yang berani melawan, berakhir babak belur atau menghilang tanpa jejak. Suatu pagi, di tengah hiruk-pikuk pasar, Herman dan kelompoknya datang. Suara tawa kasar mereka memecah keceriaan pedagang. "Mana setoranmu, Bu? Kalau telat lagi, warungmu bisa rata sama tanah," teriak salah satu anak buahnya sambil menghantam meja jualan seorang ibu. Para pedagang hanya bisa menunduk, menggigil ketakutan, sementara Herman berdiri di tengah keramaian, menatap semua orang dengan senyum miring yang membuat darah membeku. Di balik sorot mata masyarakat yang pasrah, ada juga air mata yang tertahan. Seorang petani tua meremas karung berisi padi yang baru dijualnya. Separuh dari hasil keringatnya itu harus diserahkan kepada Herman, dan separuh lainnya nyaris tak cukup untuk memberi makan keluarganya seminggu. Namun apa daya, menolak sama dengan menjemput maut. Keadilan seakan hilang, meninggalkan mereka dalam jeratan ketakutan tanpa ujung. Anak-anak kecil pun tak lagi bisa bebas tertawa. Mereka tahu betul bila Herman Botak lewat, ibu-ibu mereka akan ketakutan, bapak-bapak mereka menunduk, dan pasar mendadak sunyi bagai kuburan. Bayangan kekuasaan Herman menutup matahari desa, seakan-akan langit pun ikut muram bila ia datang. Tak ada tempat untuk berlindung, karena aparat yang seharusnya menjaga justru memilih bungkam, menutup mata demi keselamatan diri mereka sendiri. Malam hari, suasana desa semakin mencekam. Dari kejauhan terdengar suara motor Herman dan gengnya meraung melewati jalan-jalan sempit, seperti serigala kelaparan mencari mangsa. Lampu-lampu rumah dipadamkan, pintu dikunci rapat, dan doa dipanjatkan dengan penuh ketakutan. Setiap malam yang dilalui masyarakat adalah malam panjang yang penuh was-was, tak ada jaminan esok hari mereka bisa hidup damai. Namun di balik kepasrahan itu, bisikan-bisikan kecil mulai terdengar. Beberapa orang tua bercerita pada cucu-cucunya tentang legenda kakek Rustam dari Alas Purwo, seorang penjaga gaib yang konon hanya akan muncul ketika rakyat benar-benar berada di ambang kehancuran. Sebagian orang menanggapinya dengan ragu, sebagian lain menggenggam harapan samar. Namun satu hal yang pasti, masyarakat membutuhkan keajaiban. Bayangan Herman Botak semakin menebal, merampas harapan terakhir warga desa. Tetapi tanpa mereka sadari, jauh di kedalaman hutan Alas Purwo yang angker, ada sepasang mata tua yang telah lama mengamati. Malam itu, di bawah rembulan pucat, angin berhembus membawa tanda. Sesosok bayangan tua mulai bergerak, perlahan meninggalkan hutan keramat, seolah menjawab doa yang selama ini terpenjara di langit desa. Keesokan harinya, desa masih diselimuti ketakutan. Meskipun malam sebelumnya Herman Botak telah pergi, desas-desus tentang sosok tua misterius dari hutan Alas Purwo mulai terdengar dari mulut ke mulut. Seorang pedagang tua yang menjual sayur di pinggir jalan, dengan suara gemetar, bercerita pada tetangganya tentang legenda seorang penjaga sakti yang konon akan muncul ketika desa terancam musnah. Katanya dia sudah ratusan tahun menjaga hutan itu. Siapapun yang mengganggu rakyat akan dihadang, ujar pedagang itu sambil menunduk. Anak-anak yang mendengar cerita itu memejamkan mata, membayangkan sosok tua berjubah dengan tongkat kayu, bergerak lincah di tengah pepohonan. Meskipun terdengar seperti dongeng, ada rasa hangat yang menembus ketakutan mereka, seakan ada secercah harapan. Di sisi lain desa, para petani yang kehilangan hasil panennya memandang sawah hijau dengan mata kosong. Hanya bisikan tentang kakek Rustam yang mampu menenangkan hati mereka, meskipun mereka ragu apakah legenda itu benar-benar nyata. Namun satu hal yang mereka rasakan, tak ada lagi keberanian dalam diri mereka, kecuali jika sesuatu atau seseorang benar-benar datang untuk membela mereka. Beberapa pemuda desa, meski takut, mencoba mengumpulkan keberanian untuk melawan Herman. Kalau benar ada kakek Rustam, mungkin kita tidak sendiri lagi,
kata seorang pemuda sambil menatap pepohonan yang menandai batas hutan alas Purwo. Tapi yang lain hanya menatap tanah, ketakutan akan konsekuensi dari setiap langkah berani. Desa terasa seperti berada di tepi jurang, menunggu satu tangan sakti yang akan menarik mereka dari kehancuran. Di tengah ketakutan itu, terdengar suara-suara aneh dari arah hutan. Daun bergesekan, ranting patah, seakan ada sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan. Para warga menahan napas. Beberapa orang tua menatap ke arah pepohonan, mengenali pola gerakan yang tak biasa, dan bergumam bahwa mungkin legenda kakek Rustam bukan sekadar cerita. Mata mereka menyipit, berharap bahwa harapan itu bukan ilusi semata. Sementara itu, Herman Botak masih berkeliaran, mengumpulkan anak buahnya untuk merencanakan aksi selanjutnya. Ia mendengar bisik-bisik tentang kakek Rustam dan menertawakannya. Dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak desa. Tidak ada orang tua-tua yang bisa menandingi saya, gumamnya. Namun, meski sombong, sedikit rasa was-was mulai menggerogoti hatinya, karena para penduduk mulai memandangnya dengan rasa takut yang bercampur penasaran. Di malam hari, di tepi desa yang gelap, beberapa warga duduk di sekitar api unggun, saling bercerita tentang legenda penjaga hutan. Satu persatu mereka mengenang kisah-kisah lama, tentang bagaimana kakek Rustam selalu muncul pada saat rakyat benar-benar terancam. Kisah itu tidak hanya menimbulkan rasa takut, tetapi juga keberanian yang perlahan menembus hati mereka. Api unggun bergetar, seperti merespon bisikan hutan yang jauh di kejauhan. Dan di kedalaman alas Purwo, di bawah cahaya rembulan yang samar, sesosok tua dengan janggut putih yang panjang melangkah keluar dari hutan. Matanya menatap jauh ke arah desa, membaca setiap ketakutan, setiap penderitaan, dan setiap doa yang terpendam. Angin malam berdesir, membawa kabar bahwa kakek Rustam telah hadir, perlahan namun pasti, siap menegakkan keadilan bagi rakyat yang tertindas. Pagi itu, desa masih diselimuti kabut tipis, namun udara terasa berbeda. Ada ketegangan yang aneh, seolah bumi sendiri menahan napas. Di pasar desa, Herman Botak dan anak buahnya datang seperti biasa, menebar ancaman dan ketakutan. Namun kali ini, mereka tidak menemukan keramaian biasa, penduduk tampak menatap ke satu arah dengan wajah cemas tapi penuh harap. Di tengah pasar, tiba-tiba dari arah gang sempit muncul sosok tua berjanggut putih, mengenakan pakaian sederhana dan membawa tongkat kayu yang tampak tua namun kuat. Setiap langkahnya menimbulkan getaran lembut di tanah, seakan ada aura kekuatan yang tak terlihat. Masyarakat menahan napas, tak ada yang bergerak, takut sekaligus penasaran dengan kehadiran sosok itu. Herman Botak menatap sosok tua itu dengan mata membelalak dan senyum sinis di wajahnya. "Siapa kau, kakek tua? Jangan menghalangi jalanku," teriak Herman sambil meninju udara sebagai ancaman. Namun sosok tua itu hanya menatapnya dengan tenang, matanya seolah menembus jiwa Herman, membaca kesombongan, rasa takut yang disembunyikan, dan keburukan yang telah ia lakukan selama ini. Anak buah Herman mulai resah. Mereka terbiasa menghadapi rakyat lemah, pedagang ketakutan, dan pejabat diam, tapi menghadapi sosok yang tak terlihat takutnya ini membuat mereka ragu. Bahkan Herman, yang biasanya tak terkalahkan, merasakan ketegangan yang asing mengalir dalam tubuhnya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa ringan dibandingkan aura yang mengelilingi kakek tua itu. Kakek Rustam mengangkat tongkatnya perlahan, dan dengan suara tenang namun menggetarkan, ia berkata, "Cukup sudah semua ketakutan ini. Desa ini bukan milikmu, dan rakyat ini bukan untuk kau tindas." Suara itu bergema di pasar, membuat orang-orang menunduk hormat, tapi juga memberi mereka keberanian untuk sedikit mengangkat kepala. Ada sesuatu dalam suara itu yang menyalakan harapan di hati yang lama terkubur. Herman Botak tertawa keras, mencoba meremehkan sosok tua itu. "Hahaha, kau pikir tongkat kayumu bisa menghentikanku? Aku yang menguasai desa ini, dan aku tak akan pernah takut padamu." Namun tawa itu terdengar semakin serak saat kakek Rustam melangkah maju, langkahnya ringan namun pasti, dan tatapan matanya tajam menembus setiap niat jahat Herman. Sementara itu, masyarakat desa semakin menatap dengan mata terbelalak. Ini pertama kalinya mereka melihat seseorang berdiri menghadapi Herman Botak tanpa rasa takut. Degup jantung mereka bergema seirama, campuran antara ketakutan dan harapan. Ada bisikan-bisikan kecil di antara mereka, "Bisa jadi ini kakek Rustam, penolong dari legenda yang selama ini hanya kami dengar." Herman mencoba maju menyerang, tapi seketika, tongkat kakek Rustam bergerak seolah memiliki kekuatan sendiri.
Angin berdesir, debu beterbangan, dan tubuh Herman terhuyung mundur tanpa mampu menahan diri. Masyarakat menahan napas, terpesona sekaligus takut dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Pertemuan pertama itu menandai awal dari babak baru. Kini, kekuatan jahat Herman Botak mulai dipertanyakan, sementara kakek Rustam berdiri kokoh sebagai bayangan harapan bagi rakyat. Herman Botak terhuyung mundur beberapa langkah, matanya menyipit menatap sosok tua di depannya. Tubuhnya terasa aneh, seolah ada kekuatan tak terlihat menahan setiap gerakannya. Dengan suara serak, ia mencoba menertawakan dirinya sendiri, ini cuma tipu muslihat. Aku tidak takut pada orang tua renta. Namun di dalam hatinya, ada ketakutan yang perlahan merayap, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Anak buah Herman mulai gelisah, melihat bos mereka yang biasanya tak terkalahkan kini tampak goyah. Mereka saling bertukar pandang, ada yang menahan diri untuk mundur, tapi ada juga yang menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Pasar desa yang biasanya sunyi karena ketakutan kini terasa tegang, setiap penduduk menahan napas, menatap pertarungan yang mungkin akan terjadi di depan mata mereka. Kakek Rustam mengangkat tongkatnya, langkahnya ringan dan mantap. Sudah cukup teror yang kau sebarkan. Hari ini, rakyat ini tidak lagi akan menjadi mangsa, ucapnya dengan tenang, namun setiap kata menembus telinga Herman seperti panah tajam. Nada suaranya tidak keras, tapi penuh wibawa, membuat tubuh Herman menegang. Herman mencoba menyerang, mengayunkan tangannya ke arah kakek Rustam dengan amarah yang membara. Namun, tongkat tua itu menangkis serangan seakan ada kekuatan gaib yang melindunginya. Tiap kali Herman mengayun, kakinya terhuyung, tangannya terasa berat, dan setiap gerakan yang seharusnya mudah menjadi melemah. Anak buahnya pun terkejut, beberapa mundur, sementara yang lain mulai ragu akan kemenangan. Mereka, masyarakat desa menahan napas, tak berani bergerak. Mereka menyaksikan ketakutan Herman yang selama ini tak pernah terlihat. Ada rasa lega yang perlahan muncul, bercampur dengan kekaguman terhadap sosok tua misterius yang berani menghadapi preman paling kejam itu. Desas-desus tentang kakek Rustam yang selama ini hanya mereka dengar, kini nyata di depan mata mereka. Herman Botak, yang biasanya penuh kesombongan, kini mulai kehilangan kata-kata. Tubuhnya gemetar, amarahnya berubah menjadi frustrasi. Apa ini? Kenapa aku tidak bisa bergerak dengan bebas? Gumamnya di antara gigi yang menggemeretak. Kakek Rustam menatapnya tajam, tanpa perlu berkata banyak, aura ketenangan dan kekuatan terpancar dari setiap gerakannya. Setelah beberapa saat yang terasa seperti seabad, kakek Rustam menepuk tongkatnya ke tanah dengan sekali hentakan. Gelombang energi halus berdesir, membuat Herman tersentak mundur, terhuyung tanpa mampu menahan diri. Anak buahnya melompat mundur, menatap pemimpin mereka yang kini terlihat rapuh dan tak berdaya. Pasar desa seketika hening, kecuali bisikan kagum warga yang menyebut nama kakek Rustam dalam hati mereka. Hari itu, rakyat desa untuk pertama kalinya merasakan secercah harapan. Herman Botak yang selama ini menebar teror, kini tampak ragu dan lemah. Meskipun belum benar-benar kalah, uji nyali pertama ini sudah menunjukkan siapa yang lebih kuat. Dan di balik tatapan warga yang kagum, satu hal jelas, kakek Rustam bukan sekadar legenda, ia adalah penolong nyata yang akan menegakkan keadilan bagi mereka yang tertindas. Beberapa hari setelah pertemuan dengan kakek Rustam, Herman Botak pulang ke markasnya dengan tubuh masih gemetar akibat kekuatan misterius yang ia rasakan. Kesombongannya berganti frustrasi, dan di matanya muncul bara dendam yang semakin membara. Ia tidak bisa menerima kekalahannya, walau hanya separuh, di hadapan seorang kakek tua. Anak buahnya mengerumuni Herman, mencoba menenangkan, tapi mereka sendiri takut pada aura kakek Rustam. Kita harus lebih kuat, bos. Kita bisa mengalahkannya kalau kita bersatu, ujar salah seorang preman sambil menatap Herman dengan penuh harap. Herman mengangguk, matanya memancarkan amarah yang lebih tajam daripada sebelumnya. Ia mulai merancang rencana balas dendam, tak peduli berapa banyak desa yang harus hancur. Desa pun merasakan ketegangan baru. Herman mengirim anak buahnya untuk memata-matai warga, mencuri informasi, dan menakut-nakuti siapapun yang dianggap berani. Malam-malam desa kembali mencekam, suara motor meraung, pintu-pintu dikunci rapat, dan orang-orang berbisik menahan ketakutan. Warga tahu, meskipun kakek Rustam sudah muncul, ancaman Herman belum sepenuhnya hilang. Di sisi lain, kakek Rustam berdiri di tepi hutan alas purwo, matanya menatap desa dari kejauhan.
Ia merasakan energi gelap yang mengintai, mengetahui bahwa Herman Botak tidak akan diam begitu saja. Dengan langkah tenang, ia melangkah ke arah desa, persiapan untuk menghadapi konflik yang lebih besar. Aura ketenangannya menenangkan penduduk yang mulai menyadari bahwa penjaga mereka masih ada di pihak mereka. Herman Botak pun mulai mengumpulkan preman dari luar kota, mengancam mereka dengan janji kekuasaan dan harta. Desa itu akan menjadi medan pertempuran, pikirnya. Ia ingin kakek Rustam merasa bahwa kekuatannya sia-sia, dan ia bertekad membuktikan bahwa kegelapan tidak bisa ditaklukkan oleh legenda tua. Anak buahnya semakin banyak, membawa golok, pentungan, bahkan senjata tajam, siap menimbulkan kekacauan. Masyarakat desa yang sebelumnya mulai merasakan harapan, kini kembali merasa cemas. Mereka berbisik satu sama lain, bertanya-tanya apakah kekuatan kakek Rustam cukup untuk menghadapi ancaman yang jauh lebih besar kali ini. Namun mereka juga mulai merasakan keberanian yang perlahan muncul, percaya bahwa ada kekuatan di pihak mereka, meski tak terlihat. Malam itu, sebelum konfrontasi dimulai, angin berdesir dari arah hutan. Daun-daun bergetar, seolah memberi peringatan. Penduduk desa menatap arah hutan dengan harap dan takut bersamaan. Disinilah perbedaan antara mereka yang pasrah dan mereka yang percaya akan terlihat, dan malam itu menjadi saksi awal pertempuran antara kegelapan dan cahaya. Herman Botak menatap desa dari atas bukit, matanya menyala oleh dendam, sementara kakek Rustam berdiri di jalanan desa, tongkat kayunya digenggam erat. Rasa takut, dendam, dan keberanian berpadu menjadi napas malam yang berat. Semua tahu bahwa pertarungan yang sebenarnya akan segera dimulai, dan tidak ada jalan mundur. Desa ini akan menjadi saksi dari ujian terbesar bagi keduanya, kegelapan versus penjaga dari Alas Purwo. Malam itu, pasar desa yang biasanya ramai kini berubah menjadi medan ketegangan. Lampu-lampu minyak bergetar diterpa angin, aroma keringat dan ketakutan bercampur, dan masyarakat menatap dengan napas tertahan. Herman Botak dan anak buahnya muncul dari bayang-bayang, membawa senjata, pentungan, dan golok. Mereka siap menghancurkan segalanya demi menaklukkan desa. Di tengah jalan utama pasar, kakek Rustam berdiri dengan tenang, tongkat kayunya digenggam erat. Sosoknya kecil, tapi aura yang memancar begitu kuat membuat udara terasa berat. Masyarakat menahan diri di belakang gubuk dan kios, menatap dengan mata membelalak. Semua orang tahu, ini bukan pertarungan biasa, ini adalah pertemuan antara kekuatan gelap dan cahaya yang selama ini hanya terdengar dalam legenda. Herman Botak menertawakan kakek Rustam, namun tawa itu terdengar semakin serak. Ia mencoba maju, menyerang dengan goloknya, sementara anak buahnya mengerubungi kakek tua itu. Tapi setiap langkah mereka seakan terhenti oleh sesuatu yang tak terlihat. Tongkat kakek Rustam bergetar, menyebarkan getaran energi halus yang membuat lawan-lawannya terguncang. Serangan demi serangan dilancarkan Herman, tapi kakek Rustam bergerak lincah, menangkis tanpa terlihat lelah. Setiap ayunan tongkatnya seperti menari di udara, memantulkan cahaya rembulan yang jatuh di pasar. Para penduduk menahan napas, terpesona melihat bagaimana satu orang tua kecil mampu menghadapi puluhan preman yang dulu menebar teror tanpa tanding. Anak buah Herman mulai kehilangan kepercayaan diri. Beberapa tersungkur, beberapa menjerit ketakutan, dan sebagian mundur secara diam-diam. Herman Botak, yang terbiasa memimpin dengan intimidasi, kini merasa dirinya sendirian. Tubuhnya mulai gemetar, amarahnya memuncak, tetapi setiap serangan yang dilancarkannya gagal menembus pertahanan kakek Rustam. Kakek Rustam mengangkat tongkatnya ke udara, dan seketika angin berdesir kencang di seluruh pasar. Debu beterbangan, dan cahaya rembulan seakan menyorot langsung ke sosoknya. Masyarakat menahan napas, sebagian menutup mata, tapi sebagian lain menatap penuh harap. Inilah saat legenda menjadi nyata, kekuatan gaib Alas Purwo menyatu dengan keberanian manusia untuk melawan ketidakadilan. Herman Botak, yang sebelumnya penuh kesombongan, kini mulai goyah. Tubuhnya tersungkur beberapa kali, napasnya terengah-engah. Anak buahnya berlarian, meninggalkan pemimpin mereka di tengah pasar. Semua mata tertuju pada momen itu, preman paling ditakuti di desa kini terlihat rapuh dan tak berdaya di depan seorang kakek tua misterius. Ketegangan pasar malam itu mencapai puncak. Kakek Rustam berdiri tegak, tongkatnya masih di tangan, mata menatap Herman Botak yang kini mulai terhuyung mundur. Masyarakat berbisik-bisik dengan kagum dan lega, menyadari bahwa malam ini mereka menyaksikan awal kebangkitan keberanian desa.
Pertarungan di pasar malam menjadi saksi bahwa kegelapan bisa ditundukkan oleh satu sosok yang berani dan benar-benar menegakkan keadilan. Saat debu dari pertarungan pasar malam mulai mengendap, suasana desa terasa hening namun tegang. Kakek Rustam berdiri di tengah jalan, matanya menatap Herman botak yang tersungkur di tanah, tubuhnya gemetar. Aura kekuatan yang terpancar dari tongkat kayu kakek tua itu membuat udara terasa berat, seolah setiap hembusan napas dipenuhi energi gaib dari alas purwo. Herman mencoba bangkit, amarahnya membara, tapi tubuhnya seakan tidak mendengarkan. Setiap ototnya kaku, setiap langkahnya terasa berat. Ia menatap kakek Rustam dengan campuran takut dan bingung. Apa yang kau lakukan padaku? Gumamnya, suara serak dan terguncang. Kakek Rustam hanya menunduk sebentar, lalu menatap balik dengan tenang dan wibawa, seakan menjawab bahwa keadilan tidak memerlukan kata-kata. Tongkat kakek Rustam mulai bersinar lembut, cahaya hijau kebiruan melingkupi ujungnya. Dari dalam hutan alas purwo, angin berdesir membawa aroma tanah basah dan daun pinus, seolah kekuatan alam ikut bersatu dengannya. Penduduk desa terpana, menyaksikan fenomena yang selama ini hanya mereka dengar dalam legenda. Beberapa meneteskan air mata, menyadari bahwa mereka tengah menyaksikan mukjizat yang nyata. Anak buah Herman yang tersisa mencoba menyerang, tetapi setiap gerakan mereka terhenti seolah ada dinding tak terlihat menahan. Beberapa menjerit ketakutan, beberapa lagi terjatuh sendiri tanpa disentuh. Kekuatan gaib kakek Rustam tidak hanya membuat lawan terhuyung, tapi juga menanamkan rasa hormat dan ketakutan dalam hati mereka, menegaskan bahwa kejahatan tidak akan menang di desa ini. Herman botak menggertak, mencoba memaksakan kekuatannya, tapi ia semakin lemah. Tubuhnya gemetar hebat, matanya memancarkan kebingungan. Tongkat kakek Rustam diarahkan ke arahnya sekali lagi, dan sebuah desiran angin yang kuat memaksa Herman jatuh berlutut di hadapan seluruh masyarakat. Tidak ada lagi yang tersisa dari kesombongannya yang dulu menebar teror di desa. Masyarakat desa berdiri dengan kagum, sebagian menahan napas, sebagian bersyukur dalam hati. Mereka kini menyadari bahwa legenda yang selama ini terdengar adalah kenyataan yang hidup di depan mata mereka. Anak-anak yang dulu takut, kini mengintip dari balik gubuk, menatap kakek Rustam dengan mata berbinar-binar, memahami bahwa kebaikan dan keberanian bisa melawan ketakutan dan penindasan. Kakek Rustam menurunkan tongkatnya perlahan, aura gaib yang sebelumnya menyelimuti pasar mulai mereda, namun rasa kagum dan harapan tetap tertinggal di hati masyarakat. Herman botak yang tersungkur, kini sepenuhnya tak berdaya, menyadari bahwa kekuasaan dan kekejamannya tidak ada artinya di hadapan kebenaran dan kekuatan penjaga hutan. Malam itu menjadi saksi nyata bahwa alas purwo tidak hanya hutan biasa, tapi sumber kekuatan bagi mereka yang tertindas. Kakek Rustam berdiri tegak, mata menatap seluruh desa dengan penuh wibawa, seolah berkata bahwa selama ia ada, tidak akan ada ketakutan yang berlarut-larut. Dan bagi Herman botak, malam itu adalah awal dari kehancurannya, saat kekuatan gaib alas purwo menegaskan siapa yang benar-benar berkuasa di desa tersebut. Herman botak terbaring di tanah, napasnya tersengal dan tubuhnya gemetar. Tidak ada lagi amarah sombong yang menutupi ketakutannya. Sekarang, di hadapan seluruh penduduk desa, ia terlihat rapuh, tak berdaya, dan kalah tanpa syarat. Aura kekuatan kakek Rustam masih menyelimuti pasar malam, membuat setiap orang menyadari bahwa inilah akhir dari teror yang selama ini menindas mereka. Anak buah Herman yang tersisa membeku, menatap pemimpin mereka yang selama ini menakuti mereka semua. Mereka tahu, tak ada lagi yang bisa dilakukan. Kakek Rustam berdiri tegak, tongkatnya masih menggenggam erat, matanya menatap Herman dengan wibawa yang menenangkan sekaligus menakutkan. Setiap gerakan kakek Rustam seakan menegaskan siapa yang benar-benar memegang kendali. Masyarakat desa mulai berani maju, menatap Herman botak dengan campuran takut dan lega. Banyak dari mereka yang dulu menunduk ketakutan kini mengangkat kepala, menyadari bahwa mereka telah melihat keadilan ditegakkan. Anak-anak yang dulu bersembunyi kini keluar dari balik gubuk, mata mereka berbinar-binar, menyaksikan bagaimana seorang kakek tua berhasil mengalahkan preman paling ditakuti di desa. Herman mencoba bangkit, tapi tubuhnya tidak lagi mendengar perintahnya. Setiap usaha untuk melawan hanya membuatnya semakin terhuyung, seolah seluruh kekuatan alam menolaknya. Kakek Rustam menepuk tongkatnya ke tanah sekali lagi, dan dengan suara lembut namun tegas, ia berkata, "Cukup. Tidak ada lagi yang boleh menyakiti rakyat ini." Kata-kata itu menggema, membawa ketenangan bagi penduduk sekaligus menegaskan akhir dari kekejaman Herman.
Anak buah Herman mulai melarikan diri, meninggalkan pemimpin mereka yang tak berdaya di tengah pasar. Herman hanya bisa menatap mereka pergi, menyadari bahwa kekuasaan yang dulu ia genggam kini hancur berantakan. Seluruh warga desa menyaksikan momen itu dengan kagum dan lega. Tidak ada teriakan, hanya bisikan kekaguman dan rasa syukur yang memenuhi udara malam itu. Kakek Rustam menunduk sebentar, lalu menatap seluruh desa. Ia tersenyum tipis, seakan mengirim pesan kepada mereka, bahwa selama mereka bersatu dan menjaga keberanian, tidak ada kejahatan yang mampu menindas mereka lagi. Penduduk merasakan ketenangan yang selama ini hilang, menyadari bahwa malam itu bukan sekadar kemenangan satu orang tua, tapi kemenangan seluruh desa. Herman botak, yang kini benar-benar tak berdaya, tersungkur di hadapan semua orang. Mata yang dulu penuh kesombongan kini menatap kosong, tubuhnya lemah dan tak mampu menolak lagi. Desa ini telah melihat keadilan menaklukkan ketakutan, dan nama Herman Botak yang menebar teror kini tercatat sebagai pelajaran pahit bagi siapapun yang mencoba menindas rakyat. Malam itu, pasar desa menjadi saksi kemenangan keberanian atas kekejaman. Kakek Rustam berdiri tegak, sosoknya yang penuh wibawa memancarkan kedamaian dan perlindungan. Masyarakat sadar, selama legenda hidup ini ada, mereka tidak akan pernah sendirian menghadapi ketidakadilan. Dan bagi Herman Botak, malam itu menandai akhir dari kuasa yang pernah ia genggam, akhir dari teror yang selama ini menjerat desa. Keesokan harinya, desa yang semalam penuh ketegangan kini bangun dengan suasana berbeda. Matahari terbit menerangi sawah hijau yang sempat tertutup bayang-bayang ketakutan. Masyarakat perlahan keluar dari rumah mereka, saling menatap dengan rasa lega, namun juga dengan tekad yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Kemenangan kakek Rustam atas Herman Botak telah menyalakan api keberanian di hati mereka. Para petani yang sebelumnya menunduk ketakutan kini mengangkat kepala mereka, berbicara dengan lantang satu sama lain. Mereka mulai merapikan ladang yang sempat terbengkalai, memungut sisa panen yang tertinggal, dan menata kembali pasar desa. Rasa takut yang lama menguasai mereka kini digantikan dengan rasa percaya diri, bahwa desa ini bukan lagi wilayah preman yang menindas, tapi tanah mereka sendiri. Anak-anak yang dulu takut bermain di pematang sawah kini berlari bebas, tertawa tanpa rasa was-was. Ibu-ibu membuka warung mereka kembali, dan suara canda tawa memenuhi jalanan. Desa yang sempat dibayangi teror kini kembali hidup, dengan setiap orang menyadari bahwa kekuatan mereka sendiri, jika bersatu, lebih besar daripada ketakutan yang dulu menindas. Seorang pemuda desa memimpin warga lain membersihkan sisa kerusuhan malam sebelumnya. Ia berkata pada teman-temannya, "Kita tidak boleh lagi membiarkan siapapun menindas kita. Kita harus bersatu, menjaga desa ini." Semangat itu menyebar seperti api. Masyarakat menyadari bahwa keberanian bukan hanya milik kakek Rustam, tapi milik mereka semua yang berani menentang ketidakadilan. Herman Botak yang tak berdaya kini diamankan oleh aparat yang akhirnya berani bertindak. Ia dibawa jauh dari desa, meninggalkan anak buahnya yang kabur dan kekacauan yang ia ciptakan. Penduduk menyaksikan ini sebagai simbol kemenangan keadilan dan peringatan bagi siapapun yang berani menimbulkan kekacauan di desa mereka. Kakek Rustam berdiri di tepi desa, matanya menatap penduduk yang mulai bangkit. Ia tersenyum tipis, mengetahui bahwa tugasnya untuk menegakkan ketenangan sementara telah selesai. Namun ia juga tahu, semangat warga adalah kunci nyata agar desa ini tidak lagi ditindas. Ia memberi mereka pesan sederhana namun kuat, bersatu, dan tidak ada kekuatan jahat yang mampu mengalahkan mereka. Warga desa kini menyadari kekuatan mereka sendiri. Mereka mulai membangun sistem gotong royong untuk menjaga desa, melindungi pasar, dan menanamkan keberanian pada generasi berikutnya. Kisah kakek Rustam bukan lagi sekadar legenda, tetapi inspirasi nyata tentang bagaimana satu sosok bisa membangkitkan harapan, dan bagaimana rakyat bisa mengambil peran mereka sendiri dalam menegakkan keadilan. Malam itu, desa tidur dalam damai yang baru. Angin malam membawa aroma segar sawah dan hutan sekitar, seakan memberi restu bagi kebangkitan rakyat. Mereka tahu bahwa selama mereka bersatu, tidak ada ketakutan yang mampu menahan langkah mereka. Dan di balik pepohonan alas Purwo, kakek Rustam menghilang kembali, meninggalkan desa yang kini berdiri kokoh, damai, dan penuh keberanian untuk menghadapi masa depan. Fajar menyinari desa dengan lembut, menandai hari baru yang penuh kedamaian. Pasar yang semalam menjadi medan pertempuran kini kembali ramai, tawa dan canda menggantikan suara ketakutan.
Penduduk bergerak dengan ringan, hati mereka terasa ringan karena teror Herman Botak telah sirna. Namun di tengah kebahagiaan itu, sosok tua dengan janggut putih perlahan berjalan menuju pinggir desa, siap untuk kembali ke hutan alas Purwo. Kakek Rustam menatap desa dengan penuh wibawa. Matanya yang tajam namun teduh menatap wajah-wajah penuh rasa syukur dan kagum. Ia tahu bahwa tugasnya sebagai penjaga sementara telah selesai. Desa kini berdiri kokoh karena keberanian mereka sendiri telah tumbuh, dan itu adalah hadiah terbaik bagi seorang penjaga hutan yang selalu mengutamakan keseimbangan antara manusia dan alam. Penduduk desa berkumpul untuk memberi penghormatan terakhir. Mereka menunduk hormat, beberapa meneteskan air mata. Anak-anak yang dulu takut kini mengangkat kepala mereka, menatap sosok yang telah menyelamatkan mereka. Kakek Rustam tersenyum tipis, dan tongkat kayunya ditepukkan sekali ke tanah sebagai tanda penutup babak perjuangan. Aura ketenangan menyelimuti desa, memberikan rasa aman yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Herman Botak, yang kini diamankan aparat, menyadari bahwa legenda kakek Rustam bukan sekadar cerita. Kekuatan dan keberanian seorang penjaga bisa melampaui kekejaman manusia. Ia menunduk dalam kekalahan, mengetahui bahwa kekuasaan yang dibangun dengan teror hanyalah sementara dan rapuh ketika menghadapi kebenaran yang teguh. Di tepi desa, kakek Rustam menatap pepohonan alas Purwo yang menjulang. Angin malam berdesir, seolah menyambut kembalinya sang penjaga ke rumahnya yang sesungguhnya. Ia melangkah pelan, meninggalkan jejak di tanah desa yang kini aman, sambil membawa pengalaman dan hikmah yang akan selalu dikenang oleh rakyat. Setiap langkahnya dipenuhi ketenangan dan wibawa, seakan membawa pesan bahwa keadilan dan keberanian akan selalu kembali. Masyarakat sadar bahwa meskipun kakek Rustam pergi, mereka tidak boleh kembali ke ketakutan. Keberanian mereka sendiri telah tumbuh, dan itu adalah bekal paling berharga untuk menjaga kedamaian. Semua orang berjanji untuk tetap bersatu, menjaga desa, dan meneruskan nilai-nilai keberanian serta keadilan yang telah dicontohkan oleh sang legenda hidup. Malam menjelang, desa diterangi cahaya bulan, pasar kembali sepi tapi hati penduduk tetap tenang. Angin membawa harum hutan alas Purwo, seolah membisikkan pesan kepada mereka bahwa penjaga desa selalu ada, meski tak terlihat. Kisah kakek Rustam akan terus hidup di hati mereka, sebagai simbol kekuatan yang lahir dari keberanian, keadilan, dan cinta pada sesama. Dan dengan langkah terakhirnya yang mantap, kakek Rustam menghilang di balik pepohonan alas Purwo. Legenda menjadi nyata, namun tetap misterius. Desa tetap aman, rakyat bangkit dengan keberanian baru, dan satu hal jelas, selama mereka menjaga persatuan dan keberanian, bayangan kakek Rustam akan selalu hadir dalam setiap hati yang membutuhkan perlindungan. Akhir dari kisah ini bukanlah penutupan, melainkan awal dari masa depan yang penuh harapan bagi desa di Jawa Timur.